Halo semua, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada kan baik-baik aja ya. Balik lagi nih sama aku Zelda Mafaza yang bakal nemenin kalian sepanjang durasi ini. And by the way, thank you for tuning in and welcome to podcast Opera by Ekpat Indonesia featuring Isip Jakarta. Opera, obrolan perlindungan anak. Nah, oke. Pada episode kali ini kita akan membahas nih ESA online di sekitar kita serta dampaknya pada korban. Nah, seperti kayak episode-episode sebelumnya nih, aku nggak sendirian. Hari ini aku udah bareng sama Kak Alfi. Halo Kak Alfi. Halo Zelda, halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, alhamdulillah ya. Terus gimana Kak kesini? Kesini lumayan macet walaupun udah libur ya, tapi tetap aja jalanan tetap Iya, macet. orang kerjanya belum libur soalnya Kak. Iya benar. Oke, Kak Alfi ngomong-ngomong di Ekpat sebagai apa nih Kak? Aku di Ekpat sebagai project officer untuk child and youth participation. Terus juga aku ngebantu Ekpat untuk pelaporan konten-konten kekerasan seksual atau eksploitasi seksual pada anak yang tersebar di media sosial. Oke, berarti udah familiar banget ya Kak tentang pelaporan-pelaporan yang sudah dilakukan oleh orang-orang. Ya. Berarti ngomong-ngomong nih Kak, pelaporan yang dilakukan oleh Ekpat itu seperti apa Kak? Ya, jadi kalau misalkan ada konten-konten yang tersebar di media sosial, khususnya di Meta, di TikTok atau di Twitter terkait dengan kekerasan seksual pada anak atau eksploitasi seksual pada anak, nah mereka itu bisa melaporkan ke Ekpat. Nanti URL-nya dikirimkan ke Ekpat, nanti Ekpat bisa ngebantu untuk memberitahu ke pihak sosial media, ke pihak platform untuk men-take down atau men-suspend akun tersebut gitu. Berarti bentukannya tuh bisa dalam berbentuk video atau foto gitu ya Kak? Ya, video, foto atau audio. Oh, Gitu. oke. Berarti teman-teman yang mau bisa melapor ada kasus atau teman-teman ya mungkin amit-amit sih ya teman-teman terkena kasus seperti itu, terutama kalau teman-teman yang masih berumur anak bisa langsung aja melapor ke Ekpat Indonesia. Iya, Oke. betul. Jadi cocok banget nih Kak sama tema episode pada hari ini. Kita akan membahas tentang ESA online di sekitar kita sama dampaknya pada korban nih. Nah, sebelumnya aku mau ngasih satu berita nih untuk Kak Alfi. Jadi ada nih berita dari newsmaker.tribunnews.com. Dia tuh memberitakan bahwa ada di pria Pangkal Pinang nekat cat mesum bocah 8 tahun nih Kak. Nah, jadi di dalam beritanya itu dijelaskan bahwa si pria ini dia berpura-pura menjadi teman sebayanya, terus membujuk rayu si anak-anak ini untuk mau melakukan kegiatan seksual melalui online ini Kak. Jadi dari kasus yang tadi aku udah sebutin nih Kak, seberapa paham Kak Alfi terhadap kasus yang baru aja aku jabarin nih. Terus apakah ada indikator-indikator tertentu yang jarang orang ketahui? Terus kenapa hal tersebut bisa terjadi nih Kak? Oke, panjang ya pertanyaannya ya. Oke, aku Langsung. coba jawab satu-satu. Mungkin karena itu tuh sebenarnya masuk ke kasus eksploitasi seksual anak tapi online. Jadi eksploitasi seksual anak kan Zelda udah tahu ya, gitu kan, segala bentuk tindakan gitu kan, kekerasan untuk apa sih, memuaskan pihak ketiga ya kan, Iya. dimana pelaku ini di sini si orang dewasa tersebut kan. Nah, dan korbannya itu anak itu yang kita tahu 0 sampai 18 tahun dan memanfaatkan internet nih si pelaku itu ya kan. Ya mungkin Zelda tahu lah internet biasanya buat apa sih Zel? Kalau Zelda itu buat media sosial kan, buat scrolling hiburan segala macam, sampai sekarang tuh bisa untuk belajar juga. Nah, tapi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan internet itu untuk ya seperti yang tadi contoh Zelda udah kasih tahu gitu kan. Jadi itu termasuk ESA online, eksploitasi seksual anak online. Dan itu awalnya itu si pelaku itu modusnya grooming. Grooming. Ya, jadi eksploitasi seksual anak itu ada 5 bentuk nih. Nah, salah satunya adalah grooming. Grooming itu di mana si pelaku itu mencoba membujuk rayu si anak sehingga anak tersebut yakin, suka, seneng sama si pelaku dan
sampai ke sextortion. Sextortion itu di mana si anak itu diperas sama si pelaku untuk terus mengirimkan fotonya, untuk mengirimkan videonya, atau melakukan tindakan-tindakan yang seksual melalui perantara internet atau online itu. Oke. Ya, terus juga itu sejalan nih sebenarnya sama hasil penelitian ECPAT pada masa pandemi. Ternyata kan pada masa pandemi kita itu semua aktivitas menggunakan internet. Kita stop bertatap muka, berkomunikasi juga melalui internet ya kan, melalui handphone gitu. Nah, jadi saat masa pandemi ternyata di hasil pemantauan ECPAT ada 112 anak itu dikirimi gambar atau video atau teks yang berbau vulgar atau tidak senonoh kepada anak. Nah, terus juga ada hasil riset Disrupting Harm. Disrupting Harm itu penelitian antara ECPAT, Interpol dan UNICEF. Nah, itu ada 11 anak yang sama dikirimi gambar-gambar yang tidak senonoh gitu. Jadi ternyata banyak banget kejahatan-kejahatan yang dilakukan di internet. Nah, indikatornya itu kenapa sih bisa terjadi? Kenapa sih orang-orang tuh bisa terkena gitu kan? Nah, salah satunya itu tadi tuh Zelda. Jadi orang dewasa yang berpura-pura untuk mendapatkan hati anak, tapi dia berpura-puranya misalkan pakai foto-foto yang ganteng. Sekarang kan suka Korea ya, atau yang suka anime gitu. Dia pakai foto-foto anime, terus karena anak tersebut belum tahu dan belum cakap digital ibaratnya, jadi itu dia merasa ya udah semua orang yang di internet itu aman aja gitu. Jadi mereka ya udah terima aja, tapi ternyata mereka menjadi korban eksploitasi seksual. Jadi itu sih kenapa awalnya atau gerbangnya tuh kenapa, karena si anak itu belum cukup cakap digital dan belum mengerti bagaimana membedakan yang baik atau yang tidak baik di internet. Dan si pelakunya ini juga kayak mirroring gitu ya kan, menyesuaikan dengan si korban ini. Iya, apalagi yang tadi Zelda udah berita yang tadi Zelda udah kasih tahu itu tuh sebenarnya kan seorang laki-laki yang sebenarnya udah beristri ya. Iya. Nah, jadi pelaku itu ada 2 kategori. Pelaku preferensial dan pelaku situasional. Kalau pelaku situasional itu di mana pelaku yang memang hasrat seksualnya bisa ke laki-laki dan ke laki-laki maaf, ke anak ataupun ke orang dewasa gitu. Jadi ya sesuai situasinya aja, dia pengennya adanya dewasa ya udah nggak apa-apa. Terus kalau ada anak juga ya nggak apa-apa juga. Nah, tapi juga ya? iya. Terus ada juga preferensial. Kalau preferensial itu di mana si pelaku ini memang khusus menargetkan untuk anak. Jadi apa ya bahasanya, pedofilia mungkin ya. Pedo. Gitu. Oke, Kak. Nah, terus nih Kak, gimana kita bisa melihat nih ciri-ciri atau tanda-tanda pelaku grooming? Kan tadi udah disebutin tuh Kak Hafiz salah satu apa tadi tuh bentukannya, ya itu adalah grooming. Nah, kita bisa tahu tanda-tanda pelaku lagi grooming atau korban sedang di grooming itu kayak gimana nih Kak? Nah, kalau pelaku grooming tanda-tandanya itu sebenarnya awalnya dia pasti sudah memprofiling si korban. Dia sudah mencari tahu nih korban itu siapa. Terus kerentanan apa yang sedang dirasakan korban, misalkan broken home atau dia itu anak yang kurang nih kira-kira pemahamannya terkait di internet dan sosial media gitu. Jadi lebih rentan dan lebih mudah nih dideketin gitu kan. Terus dia juga lihat juga apa sih kesukaannya si anak ini, namanya anak-anak pasti suka dong dikasih hadiah gitu kan. Kita aja yang orang dewasa suka dikasih hadiah gitu kan, gimana anak-anak gitu. Jadi kalau dulu mungkin zaman dulu dikasih permen. Nah, kasih permen. Kalau sekarang mungkin dikirimin GoFood, makanan atau dikirimin paket. Iya, sampai ke game juga ternyata ada grooming juga di situ. Dikirimin diamond, iya kan gitu. Jadi sebelum mereka melakukan aksinya, mereka sudah memprofiling, oh si anak ini suka ini, oh si anak ini broken home. Kalau misalkan dia broken home misalkan, terus dia si pelaku lebih mudah nih membuat si anak merasa aku lebih percaya nih sama orang ini gitu, dia lebih baik, dia melindungi aku gitu. Nah itu. Dan terus juga karena si anak ini tidak mungkin ya tidak mengunci akunnya salah satunya, jadi semua orang tuh bisa melihat apa yang dilakukan, aktivitasnya juga bisa dia lihat gitu kan sama si pelaku gitu. Jadi lebih gampang, lebih mudah, lebih cepet deketnya gitu. Terus ya itu yang paling sering itu pelaku menyamar menjadi orang lain.
gitu. Jadi mereka tidak menunjukkan profil aslinya gitu. Jadi pas ketemu pas di internet kira-kira usianya 17 tahun gitu kan, masih muda lah, seumuran sama kita gitu. Tapi pas diajak ketemu ternyata dia orang yang sudah berusia lanjut gitu. Jadi jangan mudah percaya sama apa yang ada di internet. Iya, baik ya teman-teman, bisa dengar sendiri ya, jangan mudah percaya dari orang-orang yang ada di internet. Ini berlakunya nggak cuma anak aja nih ya, kayaknya semua orang harus berhati-hati nih untuk nggak langsung percaya pada orang yang kita temui di internet. Terus juga tadi membahas soal grooming, tadi intinya berarti apa, membuat anak menjadi percaya ya, merasa dilindungi segala Iya. macam. Dan korbannya Zelda nggak hanya cuman perempuan, tapi juga ada beberapa yang memang lapor ke Ekpat, justru korbannya itu laki-laki. Korbannya laki-laki dan pelakunya laki-laki juga. Pelakunya laki-laki tapi menyamar sebagai perempuan gitu. Jadi bukan berarti karena perempuan itu memang lebih banyak perbandingan perempuan menjadi korban, tapi laki-laki juga ternyata ada loh yang jadi korban. Pastinya sih Kak. Oke, tapi mungkin ini yang menjadi kurangnya awareness sama teman-teman semua. Kan pasti kalau mendengar kasus pelecehan tuh dengarnya paling pasti cewek. Padahal ternyata seperti yang udah disampaikan oleh Kak Alfi, cowok pun juga bisa terkena, malahan banyak ya Kak. Ya. Iya, oke, berarti cukup harus berhati-hati sih semuanya. Nah, oke Kak, dari kita next nih. Dari ini Kak, dari kasus yang tadi tuh, menurut Kak Alfi, sebenarnya tindakan tersebut tuh merupakan kelalaian dari orang tua atau orang-orang di sekitar anak? Kalau menurut aku seluruh aspek atau seluruh elemen itu sebenarnya lalai juga ya. Kita bisa lihat dari pihak platform yang memang pihak platform sudah menerapkan batasan-batasan untuk pengguna sosial medianya. Misalkan minimal pengguna sosial media itu ada beberapa platform 13 tahun, ada juga yang 14 tahun. Tapi ternyata masih kebocoran kan. Ada beberapa anak yang masih bisa memalsukan data dirinya gitu, memalsukan usianya gitu. Jadi mungkin dari pihak platform juga harus memperketat sistemnya untuk supaya anak itu terhindarlah dari eksploitasi, terhindar dari grooming tadi lewat media sosial. Jadi mungkin lebih memperketat lagi sistemnya. Nah, terus juga peran orang tua juga di sini penting gitu kan. Kenapa? Karena kenapa anak sekecil itu 8 tahun tadi sudah bisa menggunakan atau sudah bisa bermain sosial media sendiri gitu kan. Berarti mungkin orang tua harus lebih memantau lagi nih aktivitas apa sih yang dilakukan sama anak di internet gitu kan. Karena menurut Kemenkes sendiri kan usia 8 tahun itu kira-kira mungkin 2 jam per hari gitu, atau kita lihat lagi aktivitasnya seperti apa gitu kan. Jadi kan memang setiap batasan usia itu sebenarnya punya screen time-nya masing-masing nih Zel gitu. Jadi kita lihat lagi apakah emang anak tersebut menggunakan handphone, gadgetnya atau melakukan interaksi di internet itu untuk melakukan aktivitas sekolah, atau malah yaitu ternyata bermain sosial media gitu. Ngelihat anak anteng, ya udah anak anteng aja gitu. Jadi mereka memberikan dengan daripada nangis, daripada ngerengek gitu kan. Ya udah penting kasih handphone aja, kasih gadgetnya. Terus nanti mereka karena anteng ya udah mereka bisa beraktivitas. Tapi kan kita nggak tahu ternyata di internet itu banyak bahayanya gitu. Terus yang kedua menurutku kalau dari orang tua, kadang sisi literasi digital orang tua sama anak itu berbeda. Iya. Iya nggak sih? Jomplang banget. Jomplang banget. Kamu ngerasain nggak sih kalau sama orang tua kamu ya kan? Kita itu ibaratnya atau anak-anak sekarang ya, ibaratnya baru lahir tuh mereka udah langsung melek digital gitu kan. Beda sama orang tua. Orang tua kita itu ya baru mengenal internet ya udah di usia 40, malah udah masih ada yang 50 baru tahu internet gitu kan, baru bisa menggunakan gadget gitu. Jadi ketimpangan literasi digital antara anak dan orang tua itu yang masih belum seimbang gitu. Jadi kadang orang tua kayak ya udahlah gitu, dia lebih paham, dia lebih ngerti gitu. Dan hambatan lainnya kadang ketika si anak menjadi korban, orang tua itu nggak tahu lapornya kemana gitu. Anak juga malu, takut untuk cerita sama orang tua karena mah fotoku tersebar gitu, karena malu nanti ada orang ada orang lain yang tahu, apalagi di internet itu
nggak ada batasannya gitu kan. Terus Open nanti belum source. lagi tetangga tahu gitu kan. Nah, jadi itu yang ngebuat atau nge-pressure anak ini, gimana ya? Aku harus lapor ke siapa ya? Aku harus cerita ke siapa ya? Soalnya kalau aku cerita ke orang tuaku juga nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus lapor kemana gitu. Jadi hambatan-hambatannya itu ya itu. Itu ya, berarti ada kurangnya digital literasi dari orang tua, serta yang menarik sih tadi dari Kak Alfi tuh tadi bukan hanya orang tua aja, juga ada dari platform. Platform mereka juga menjadi yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak ini. Nah, jadi ternyata nggak dari orang tua aja nih. Walaupun orang tua tuh sebenarnya kunci utama ya, karena yang langsung berkomunikasi dengan anak pastinya orang tua kan, orang tua ataupun guardian anak-anak tersebut. Jadi mungkin dari parenting orang tua terhadap anak harus Lebih terutama diperketat. di zaman sekarang yang tadi dijelaskan kalau penggunaan internet sekarang udah lumrah banget, apalagi anak-anak yang baru masih bayi aja mereka udah paham kan tap tablet Klik-klik segala apa gitu kan. macem. Jadi mungkin dari orang tua juga harus melek digital juga, malah harus lebih pandai ya Kak, Ya. biar dapat melindungi anak-anak dari konten-konten yang berbau seksual, jadi menghindari anak menjadi korban. Dan mungkin nih Kak, dari kan ini dari orang tuanya nih. Nah, kalau dari anak, bagaimana, apa yang bisa dilakukan anak nih ketika mereka menjadi korban, atau supaya mereka tidak menjadi korban esa online? Ya, kalau supaya nggak menjadi korban pastinya harus berhati-hati ya. Berhati-hati bermain internet gitu, terutama media sosial gitu kan. Mereka juga harus tahu ketika memang mereka belum bisa untuk menggunakan media sosial gitu, ya udah tunggu dulu aja gitu. Tunggu dulu sampai dia memang punya batas usia untuk menggunakannya gitu, karena bisa sambil sekarang tuh bisa sambil belajar, bisa tahu apa aja sih di media sosial, ada apa aja, keuntungannya apa, ternyata oh banyak kerugiannya gitu. Masih bisa sambil belajar, bisa sambil baca-baca gitu. Terus mungkin juga dari orang tua bisa ngebagi ini informasi-informasi yang mengedukasi si anaknya. Kalau misalkan anak itu usianya belum cukup ya untuk menggunakan media sosial, mungkin lebih mengedukasi di internet tuh adanya ini gitu, yang baik tuh ini loh gitu. Terus nanti kalau kamu udah boleh bermain media sosial, kamu harus berhati-hati. Kamu boleh membagikan foto-foto kamu misalkan, tapi hati-hati ada pelaku tadi. Apalagi sekarang ada AI kan. Oh iya, Ya benar, kan? benar. Ada AI yang mungkin nanti foto kamu bajunya biasa aja, tapi karena ada AI mungkin bisa diedit atau di-generate dengan pakaian-pakaian yang seksi, dan itu dimanfaatkan oleh para predator gitu. Jadi mungkin lebih si orang tua bisa mengedukasi anak-anak tersebut supaya hati-hati dalam membagikan informasi di sosial media gitu. Terus mungkin bisa mengedukasi juga apa yang informasi-informasi apa aja yang boleh disebarkan, kayak informasi pribadi boleh nggak, kira-kira alamat rumah boleh nggak kalau menurut Zelda dibagiin di sosial media. Nggak boleh Kak. Kenapa kalau menurut Zelda nggak boleh? Karena kalau dia orang asing ntar dikirim apa-apa yang nggak senonoh, atau mungkin disamperin. Paling parahnya kan ada kasus-kasus stalker nih ya. Ya benar. Nah jadi kita nggak boleh alamat rumah tuh jangan sampai orang lain yang ada di internet tuh bisa tahu gitu kan. Kadang kan sekarang gampang banget ya, kita foto terus kita langsung tag locationnya gitu. Jadi kita harus hati-hati, Oh iya, kita harus bijak untuk memposting gitu. Apalagi kadang-kadang orang suka lagi kemana langsung live report di Betul. Instagramnya lagi di mana. Terus juga kalau sekarang itu banyak juga fenomena di mana anak-anak itu minta promote nomor handphonenya, dijadiin status kan. Iya, Nah, benar-benar. itu tuh. Jadi promote nih, promote dong nomor handphone aku, soalnya nomor yang lama udah nggak bisa aku pakai gitu. Biar teman-teman kamu nanti nge-save kontak aku, terus nanti temennya ngupload di sosial media atau di statusnya gitu. Kita kan nggak tahu ya, ada siapa yang akan nge-add nomor kita, apa nanti ternyata predator atau orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Jadi pinter-pinter kita juga harus tahu apa yang masuk atau bisa kita share di media sosial atau enggak gitu. Terus abis itu kalau misalkan kita sudah menjadi korban seperti berita tadi,
Nah, kita harus berani menolak. Kalau di Ekpat itu namanya top chair. Tolak, pergi, dan ceritakan. Kita Top harus chair. berani tolak, berani menolak ketika sudah ada eh pelaku atau orang yang kita tidak kenal itu mencoba untuk menjalin hubungan sama kita. Karena kan kita balik lagi, kita nggak tahu siapa profil aslinya. Terus pergi meninggalkan percakapan ketika mereka sudah meminta kita mengirimkan foto-foto yang kurang baik atau foto-foto vulgar, dan berani juga menceritakan ke orang terdekat kita, bisa nih ke sebaya kita gitu kan, untuk ngebantu ngelaporin atau ngebantu, oh aku udah tahu nih ternyata di Ekpat bisa nih nge-take down nih, apa namanya, kamu kasih tahu aja nih ada di websitenya gitu cara-caranya, atau berani menceritakan ke orang tua atau ke guru gitu. Oke, berarti nih Kak, sekarang kan tadi Kak Alfi udah eh, bahas nih, tadi orang tua ada yang masih belum tahu cara melaporkan. Nah, mungkin boleh nih Kak dijelasin bagaimana sih cara melaporkan kalau sudah terjadi gitu. Ya, kalau korban, kalau di Ekpat khususnya memang korbannya anak ya, anak usia. Anak itu kan kita tahu usia 0 sampai 18 tahun gitu. Jadi, kalau di Ekpat itu bisa lewat websitenya, website ekpatindonesia.org, atau bisa juga lapor ke DM sosial media Ekpat. Nanti diarahin sama tim admin bagaimana caranya melapor gitu, atau nanti bisa WhatsApp juga. Jadi kan di Instagram sekarang udah ada kontak ya, nanti kalau diklik kontak itu ada nomor teleponnya Ekpat, nanti bisa dihubungi dan kita bisa mengarahkan orang tua tersebut bagaimana sih cara melaporkannya, apa aja barang-barang bukti yang harus disiapkan orang tua ketika ingin melapor gitu. Kita udah membahas segala macam tentang mulai dari kasus yang terjadi di sekitar kita, terus bagaimana sih pelaporannya segala macam, terus juga bagaimana peran orang tua tuh sebenarnya penting banget untuk membantu ya Kak, Ya, betul. membantu melindungi anak dari terhindar dari ESA. Dan juga dijelaskan kan bagaimana privasi kita tuh sangat penting untuk tidak disebarkan terutama terhadap orang-orang yang tidak kita kenal, strangers. Jadi intinya tuh lebih berhati-hati aja ya, terutama di dunia online, karena nggak semua orang yang kita kenal di dunia tuh bisa kita percaya gitu loh. Betul. Oke. Thank you so much buat teman-teman semua yang udah mendengarkan sampai akhir. Thank you juga untuk Kak Alfi. Terima kasih Zelda sudah mengundang Ekpat ke sini juga. Iya Kak, makasih banyak. Tadi itu udah banyak banget yang Kak Alfi sampaikan. Mungkin teman-teman yang nonton tuh bisa jadi sumber-sumber, kalau amit-amit sih kalau terjadi sesuatu kan mereka bisa tahu nih apa yang harus mereka lakukan segala macam. Nah, oke. Besok nih episode berikutnya kita akan kedatangan nih dari teman-teman muda dari Kompak Jakarta dan juga ada dari English Club 97 Kota Bekasi. Wah, kita bakal bahas apa aja besok, jadi stay tune ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Ekpat Indonesia, dan juga jangan lupa follow seluruh sosial media Ekpat Indonesia dan juga ISIP Jakarta. Baik, aku Zelda Mafaza pamit undur diri. Bye bye. Dadah.